Perkenalkan, nama saya Enrico Surya dengan NPM 240130096. Saya Rian Aldava Eka Putra dengan NPM akhir 131. Halo, perkenalkan nama saya Argi Arif Firdaus dengan NPM akhir 146. Perkenalkan, saya Joshua Kurniawan dengan NPM akhir 157. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Fai, NPM 138. Baik, di pembahasan pertama kita akan membahas terkait inventory classification and control. Nah, di sini kita akan membahas classification-nya dulu atau klasifikasinya dulu. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam akuntansi itu ada 3 perusahaan yang dilakukan pencatatan transaksinya, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang atau dalam hal ini merchandiser, lalu ada yang terakhir perusahaan manufaktur atau manufacturer. Nah, kedepannya kita akan membahas berfokus ke dua perusahaan itu tadi, yaitu perusahaan dagang atau merchandiser dan juga perusahaan manufaktur. Nah, di sini klasifikasi dalam hal persediaannya untuk merchandiser ini yang pertama memiliki ciri sebagai dalam pencatatannya hanya mengakui satu akun persediaan saja, yaitu dalam hal ini kita dapat melihat bahwa dicatat sebagai merchandise inventory, jadi satu saja. Jadi kalau semisal dalam perusahaan itu menjual, supermarket itu menjual berbagai kebutuhan, nah pencatatannya hanya dicatat dalam satu akun, yaitu merchandise inventory, meskipun tipe barang yang disimpan ini berbeda-beda. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri, kembali ke merchandise tadi, memiliki ciri yang kedua, yaitu purchase goods ready for sale. Jadi di sini uh, persediaan yang ada, merchandise inventory ini sudah dapat dijual secara langsung. Jadi dia beli dari pemasok lalu menjualnya kembali. Jadi nanti disebut sebagai cost of goods available for sale. Nah, lalu kita akan berlanjut ke selanjutnya perusahaan manufaktur. Dalam manufaktur ini tidak sama seperti perusahaan dagang yang hanya memiliki satu inventory account. Di manufaktur ini ada 3 inventory account. Yang pertama ada raw materials atau bahan baku, lalu ada work in process atau WIP yang biasa kita kenal sebagai barang dalam proses atau BDP, dan yang terakhir ada finished goods atau biasa kita kenal sebagai barang jadi atau barang siap dijual. Sehingga dalam catatannya kita ini harus memperinci ketiga bahan ini yang ada dalam gudang itu ada apa aja. Nah, di sini untuk memperjelas pemahaman kita terhadap kedua perusahaan tadi, jenis perusahaan tadi, terdapat flow of cost yang menggambarkan bagan alir dari persediaan yang ada di setiap masing-masing perusahaan. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri ada 3 komponen, yaitu bahan baku, lalu ada tenaga kerja, dan juga overhead, yang kemudian nanti diperhitungkan melalui alokasi-alokasi yang dilakukan sehingga dialokasikan ke barang dalam proses atau work in process, yang nantinya setelah diproses lagi dimasukkan atau dialokasikan ke finished goods atau barang jadi. Berbeda dengan flow of cost-nya merchandise company atau perusahaan dagang. Di sini perusahaan dagang itu hanya membeli barang jadi, lalu diakui sebagai merchandise inventory atau persediaannya, lalu dijual lagi. Nah, bedanya kalau manufaktur ini tadi dari proses dari WIP ke finished goods, nanti itu diakui sebagai COGS, sedangkan untuk perusahaan dagang itu nanti dari merchandise inventory, dari barang yang dibeli lalu dijual lagi, barang yang dijual lagi ini disebut sebagai cost of goods available for sale, yang nanti juga diakui sebagai cost of goods sold. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait arus biaya persediaan. Nah, di arus biaya persediaan ini
dibagi lagi menjadi dua sistem, yaitu sistem perpetual yang secara garis besar sistem ini melakukan pencatatan transaksi persediaan, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan persediaan yang dicatat tiap transaksi. Sedangkan untuk sistem yang kedua adalah sistem periodik, yang pencatatannya dilakukan tiap akhir periode. Nah, untuk sistem persediaan perpetual ini sendiri atau biasa juga disebut sebagai perpetual inventory system, terus melacak perubahan dalam akun persediaan. Hal itu berarti perusahaan itu mencatat semua pembelian dan penjualan atau pengeluaran barang langsung dalam akun persediaan saat terjadinya transaksi. Nah, dalam hal ini, sistem persediaan perpetual ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini. Nah, yang pertama, pembelian barang dagang untuk dijual kembali atau bahan baku untuk produksi didebit ke persediaan, bukan ke pembelian. Kemudian yang kedua, biaya angkut itu didebit ke persediaan, bukan ke pembelian. Nah, lalu retur dan penyisian pembelian atau eh, dalam akuntansi bahasa Inggris itu biasa disebut sebagai allowance for doubtful accounts, juga ada diskon pembelian itu dikreditkan ke persediaan, bukan ke akun terpisah. Lalu beban pokok penjualan itu dicatat pada saat setiap penjualan dengan mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Lalu untuk buku besar pembantu, catatan persediaan individual itu dipertahankan sebagai pengukuran pengendalian. Nah, catatan buku besar pembantu menunjukkan jumlah dan biaya setiap jenis persediaan yang ada. Baik, selanjutnya adalah terkait periodic system. Nah, berdasarkan sistem persediaan periodik, perusahaan itu menentukan jumlah persediaan secara berkala, seperti yang ditunjukkan namanya. Nah, perusahaan itu mencatat semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Lalu perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi untuk biaya persediaan yang ada pada awal periode. Nah, jumlah itu menentukan total beban pokok yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Nah, untuk menghitung beban pokok penjualan, perusahaan ini kemudian mengurangi persediaan akhir dari beban pokok yang tersedia untuk dijual. Baik, selanjutnya pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait berbagai kategori barang fisik yang dianggap sebagai bagian dari persediaan perusahaan sesuai dengan prinsip penilaian biaya persediaan berbasis biaya yang sedang kita pelajari dalam bab ini. Nah, yang pertama ada goods in transit atau barang dalam perjalanan. Nah, barang dalam perjalanan ini merupakan persediaan yang telah dibeli namun belum secara fisik diterima oleh perusahaan. Nah, menurut prinsip perpindahan kepemilikan dalam IFRS, barang-barang ini termasuk dalam persediaan ketika yang pertama, risiko dan manfaat kepemilikan telah dialihkan kepada pembeli. Lalu yang kedua, perusahaan memiliki kepemilikan hukum atas barang tersebut. Nah, hal ini berarti meskipun barang masih dalam perjalanan, dapat diakui sebagai bagian dari persediaan perusahaan jika kondisi kepemilikan telah terpenuhi. Nah, biasanya keduanya ini dibedakan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama ada FOB destination dan juga ada FOB shipping point. Nah, yang kedua ada consigned goods atau barang konsinyasi. Nah, barang konsinyasi ini adalah barang persediaan yang dipegang oleh pihak ketiga atau consignee, namun masih dimiliki oleh perusahaan asal yang dalam hal ini disebut sebagai consignor. Nah, barang-barang ini tetap tercatat dalam persediaan consignor hingga dijual oleh consignee. Nah, consignor ini tetap memiliki risiko kepemilikan dan tidak mengakui pendapatan sampai barang-barang itu yang dititipkan benar-benar dijual kepada pelanggan akhir. Nah, yang ketiga, ada hal-hal terkait perjanjian penjualan khusus atau special sales agreement. Nah, beberapa transaksi persediaan melibatkan perjanjian penjualan unik yang dapat memengaruhi penilaian persediaan yang dilakukan perusahaan. Contohnya seperti pengaturan tagihan dan penahanan, lalu ada perjanjian penjualan bersyarat,
lalu ada kontrak jangka panjang dengan persyaratan pengiriman yang spesifik, dan perjanjian-perjanjian itu memerlukan penilaian cermat untuk menentukan kapan persediaan harus diakui dan bagaimana cara menilainya. Contohnya di sini seperti ada sales with buyback agreement, lalu ada sales with high rates of return, lalu ada juga sales of installment. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait inventory errors atau kesalahan-kesalahan yang ada dalam pencatatan persediaan. Nah, kesalahan ini dapat secara signifikan memengaruhi laporan keuangan dan memerlukan pengelolaan yang dilakukan secara hati-hati. Nah, biasanya jenis kesalahan persediaan umum ini meliputi kesalahan perhitungan, kesalahan penilaian, lalu ada kesalahan waktu pengakuan persediaan, lalu ada kesalahan-kesalahan yang lainnya juga. Nah, kesalahan-kesalahan ini dapat menyebabkan salah pernyataan dalam hal-hal terkait pencatatan harga pokok penjualan, laba kotor, lalu ada kesalahan dalam total aset, lalu ada laba bersih, dan lain-lainnya. Lain-lainnya itu meliputi hal-hal yang terkait pencatatan keuangan di akhir, seperti yaitu laba rugi tadi. Nah, jadi dalam hal ini untuk memahami kategori-kategori ini sangat penting untuk akuntansi persediaan, supaya memastikan kepatuhan terhadap standar IFRS yang digunakan secara global, dan memberikan representasi sejati posisi keuangan perusahaan yang sekarang dipresentasikan. Nah, oke, selanjutnya ada dollar value LIFO. Nah, ini merupakan sebuah metode LIFO yang menilai berdasarkan nilai dolar daripada jumlah unit fisik. Nah, ciri-cirinya apa sih? Yang pertama yaitu menggunakan indeks harga untuk menyesuaikan perubahan dalam nilai persediaan akibat inflasi. Selanjutnya ada mengelompokkan persediaan dalam lapisan berdasarkan tahun pembelian dan mengurangi dampak fluktuasi harga terhadap laporan keuangan. Apa sih keuntungannya? Yang pertama yaitu mengurangi kompleksitas pencatatan persediaan dibandingkan LIFO berbasis unit. Yang kedua yaitu cocok untuk perusahaan dengan berbagai jenis persediaan. Dan yang ketiga itu membantu perusahaan melindungi keuntungan dari efek inflasi. Nah, contohnya apa sih? Misalnya sebuah perusahaan memiliki 100 ribu dolar tahun lalu nih. Nah, tahun ini harganya naik 10% sehingga nilai persediaan meningkat menjadi 110 ribu dolar. Nah, dengan metode dollar value, perusahaan akan mengakui kenaikan tersebut dalam bentuk lapisan LIFO baru. Nah, baik, selanjutnya ada comparison of LIFO approach. Nah, ini membandingkan 3 metode dalam pencatatan LIFO. Nah, di dalam metode pastinya memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahan masing-masing. Nah, metode yang pertama itu specific goods LIFO. Nah, metode ini itu persediaan dicatat berdasarkan unit fisiknya. Nah, apa sih keunggulannya? Yang pertama itu akurat dalam pencatatan unit barang, tetapi sulit diterapkan jika ada banyak jenis barang. Lalu ada Polet LIFO. Nah, ini persediaan itu dikelompokkan dalam kategori atau pool. Nah, ini dapat mengurangi fluktuasi akibat perubahan unit barang. Akan tetapi bisa kurang akurat jika kategori terlalu luas kayak gitu. Nah, lalu metode yang ketiga itu dollar value. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, karakteristiknya itu persediaan itu dihitung berdasarkan nilai dolar bukan unit fisik. Nah, memiliki keunggulan lebih mudah diterapkan dan memperhitungkan inflasi, akan tetapi membutuhkan perhitungan indeks harga kayak gitu. Nah, intinya apa sih? Unit LIFO itu cocok jika perusahaan ingin mencatat setiap barang secara rinci. Terus Polet LIFO itu lebih sederhana dibandingkan dengan unit LIFO, tetapi tetap membutuhkan kategori yang jelas. Lalu ada dollar value itu lebih fleksibel dan lebih mencerminkan perubahan harga kayak gitu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu cost flow assumption, metode FIFO. Metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Ini berarti biaya barang yang lebih lama digunakan terlebih dahulu dan persediaan akhir mencerminkan harga terbaru. Cocok digunakan ketika harga barang cenderung naik
karena akan mencerminkan nilai persediaan yang lebih tinggi dan laba yang lebih besar. Untuk contoh dari FIFO sendiri yaitu misalkan nih, dalam sebuah perusahaan memiliki data pembelian dan penjualan barang sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret jumlah unit 100 unit, harga per unitnya 10.000. Pada tanggal 5 Maret jumlahnya 100 unit, harga per unitnya 12.000. Untuk tanggal 10 Maret 100 unit, harga per unitnya 14.000. Nah, pada tanggal 15 Maret perusahaan itu menjual 200 unit. Nah, dalam metode FIFO ini barang pertama kali yang dibeli digunakan terlebih dahulu. Jadi 100 unit pertama berasal dari pembelian 1 Maret yang tadi seharga 10.000 dikali 10.000 dikali 100 menghasilkan 1 juta. Untuk 100 unit berikutnya berasal dari pembelian 5 Maret sebesar 12.000 sebanyak 100 unit sehingga menghasilkan 1.200.000. Untuk HPP-nya berarti 2.200.000. Nah, untuk cost flow assumption metode selanjutnya yaitu LIFO. Metode LIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama dijual. Dengan metode ini, harga pokok penjualan mencerminkan biaya terbaru, sementara persediaan akhir mencerminkan harga lama. Biasanya digunakan untuk keuntungan pajak dalam situasi inflasi, karena laba kotor yang lebih rendah dapat mengurangi pajak penghasilan. Untuk contoh dalam LIFO sendiri ini yaitu seperti contoh kasus yang FIFO sebelumnya, yang menggunakan metode berbeda yaitu metode LIFO. Nah, dalam metode LIFO ini barang terbaru yang dibeli digunakan terlebih dahulu. 100 unit pertama berasal dari pembelian 10 Maret sebesar 14.000, terjual 100 sehingga 14.000 dikali 100 menghasilkan 1.400.000. Untuk 100 unit berikutnya berasal dari pembelian 5 Maret sebesar 12.000 sebanyak 100 sehingga 12.000 dikali 100 menghasilkan 1.200.000. Total HPP-nya yaitu 2.600.000. Kesimpulannya yaitu FIFO memberikan laba lebih tinggi karena HPP lebih rendah, sedangkan LIFO memberikan laba lebih rendah tetapi pajak lebih kecil karena HPP lebih tinggi. Nah, materi selanjutnya yaitu LIFO Special Issues, yaitu LIFO Reserve. Akun kontra yang digunakan untuk mencatat selisih antara nilai persediaan berdasarkan metode FIFO dan LIFO. LIFO Reserve ini digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan agar perusahaan dapat membandingkan dampak dari penggunaan metode LIFO terhadap laporan keuangan. Untuk contoh dari LIFO Reserve sendiri ini seperti LIFO Reserve ini adalah selisih antara nilai persediaan menggunakan FIFO dan LIFO. Misalkan, persediaan dengan metode FIFO sebesar 5 juta, persediaan dengan metode LIFO sebesar 4.500.000. Maka LIFO reserve-nya yaitu 500.000. Jika perusahaan ingin menyesuaikan diri dari LIFO ke FIFO dalam laporan keuangan, mereka akan menambahkan LIFO reserve. Nah, untuk LIFO special issue selanjutnya yaitu LIFO liquidation. LIFO liquidation ini terjadi ketika perusahaan menjual persediaan lama yang sebelumnya dicatat dengan harga yang lebih rendah. Ini dapat menyebabkan laba meningkat secara signifikan karena biaya pokok penjualan yang lebih rendah, tetapi juga dapat meningkatkan kewajiban pajak. Untuk contoh dari LIFO liquidation sendiri ini yaitu, misalkan dalam sebuah perusahaan menggunakan metode LIFO dan memiliki stok lama dengan harga lebih rendah. Padatan pembelian 2018 memiliki jumlah unit 50, harga per unit 5.000. Pada tahun 2019, jumlah unit 50, harga per unit 6.000. Pada tahun 2024, jumlah unit 50, harga per unit 12.000. Nah, jika di tahun 2025 perusahaan menjual 100 unit, maka biasanya dalam LIFO ini barang terbaru yang dijual lebih dahulu yaitu 12.000 per unit. Namun, jika persediaan baru sudah habis, perusahaan terpaksa menjual stok lama, misalnya stok dari 2018 dan 2018 yang lebih murah. Hal ini menyebabkan laba lebih tinggi karena HPP lebih rendah, dapat meningkatkan pajak perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai cost include in inventory atau biaya yang termasuk pada persediaan. Biaya yang masuk pada persediaan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah biaya produk, merupakan sebuah biaya yang secara langsung berhubungan dengan membawa barang ke lokasi usaha pembeli dan mengubah barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Yang kedua adalah biaya periode, yang umumnya mencakup biaya penjualan, biaya umum, dan juga biaya administrasi. Dan yang ketiga, terakhir adalah diskon pembelian, metode kotor, dan juga metode bersih. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai cost flow assumption. Cost flow assumption terdiri atas 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama adalah specific identification atau identifikasi secara spesifik, yaitu setiap unit persediaan akan dicatat dengan biaya aslinya. Serta spesifik identifikasi ini biasanya digunakan untuk barang dengan nilai tinggi dan juga unik seperti mobil, perhiasan, maupun barang seni. Yang kedua adalah harga rata-rata atau average cost. Harga pokok per unit akan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari semua persediaan yang tersedia. Average cost ini cocok untuk industri yang memiliki barang dalam jumlah besar serta harga yang berfluktuasi seperti bahan baku dalam manufaktur. Yang ketiga adalah FIFO atau first in first out, yaitu barang yang pertama kali dibeli atau masuk dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual. FIFO ini cocok untuk bisnis dengan barang yang mudah rusak atau memiliki masa simpan pendek seperti bisnis makanan dan juga obat-obatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah last in first out atau LIFO, yaitu barang yang terakhir dibeli akan dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual. Umumnya LIFO ini akan digunakan untuk mengurangi pajak saat harga naik karena HPP yang lebih tinggi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk special issue relate to LIFO yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian dalam metode LIFO. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama ada matching atau kesesuaian biaya dengan pendapatan. LIFO mencocokkan biaya terbaru dengan pendapatan terbaru, sehingga laba yang diperoleh mencerminkan biaya produksi terkini. Hal ini membuat laporan keuangan lebih relevan dalam kondisi inflasi. Yang kedua, ada manfaat pajak dan arus kas yang lebih baik. Dalam kondisi inflasi, harga barang cenderung naik dengan LIFO. Nah, harga pokok penjualan atau HPP akan lebih tinggi karena barang yang terakhir masuk adalah yang pertama dijual. HPP yang lebih tinggi mengurangi laba karena pajak, sehingga pajak yang dibayar lebih rendah dan arus kas perusahaan menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap laba di masa depan. Dengan LIFO, perusahaan dapat menyimpan persediaan dengan biaya yang lebih rendah di neraca, yang dapat digunakan sebagai cadangan untuk melindungi laba di masa depan dari dampak inflasi. Selanjutnya, ada kekurangan atau kerugian jika kita menggunakan metode LIFO. Yang pertama ada pendapatan yang lebih rendah. Karena harga pokok penjualan atau HPP lebih tinggi, laba bersih perusahaan cenderung lebih rendah dibandingkan metode lain seperti FIFO atau first in first out. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi investor dan pemegang saham. Yang kedua, ada persediaan yang tercatat lebih rendah. Dalam neraca keuangan, nilai persediaan akan terlihat lebih rendah karena yang tersisa adalah barang lama dengan harga yang lebih murah. Ini bisa membuat kondisi keuangan perusahaan tampak kurang menguntungkan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan aliran fisik barang. Dalam praktiknya, banyak bisnis mengeluarkan barang berdasarkan metode FIFO, yaitu barang yang lebih lama masuk akan dijual lebih dulu. Namun, dengan metode LIFO, pencatatan akuntansi tidak mencerminkan penggerakan fisik barang yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada likuiditas tidak sengaja dan kebiasaan pembelian yang buruk. Jika perusahaan menjual terlalu banyak barang dari persediaan lama, bisa terjadi likuiditas LIFO yang menyebabkan laba kena pajak melonjak tinggi. Selain itu, perusahaan bisa tergoda untuk menunda pembelian hanya untuk menghindari pajak yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengganggu operasional bisnis.
Selanjutnya ada dasar pemilihan metode persediaan, khususnya kapan metode LIFO atau last in first out lebih disukai dan kapan metode ini tidak cocok digunakan. Nah, metode ini lebih disukai atau lebih cocok digunakan jika yang pertama, harga jual meningkat lebih cepat daripada biaya produksi. Dalam situasi inflasi, harga barang yang dijual naik lebih cepat daripada biaya produksinya. Menggunakan LIFO dalam kondisi ini akan membantu mencocokkan harga pokok penjualan atau HPP dengan harga terbaru sehingga laba bersih tidak terlalu tinggi dan pajak yang harus dibayarkan bisa ditekan. Yang kedua, ada perusahaan memiliki stok dasar yang cukup stabil. LIFO bekerja lebih baik jika perusahaan mempertahankan stok dasar dalam jumlah yang relatif konstan. Ini membantu perusahaan menghindari likuiditas LIFO yang bisa meningkatkan pajak akibat pelepasan persediaan lama dengan harga yang rendah. Lalu, LIFO tidak cocok digunakan jika yang pertama, harga barang cenderung tertinggal dibanding dengan biaya produksi. Jika harga jual tidak naik secepat biaya produksi, menggunakan LIFO bisa mengurangi laba secara signifikan dan membuat kinerja keuangan perusahaan terlihat lebih buruk. Yang kedua, metode identifikasi spesifik lebih sering digunakan. Dalam beberapa industri seperti perhiasan atau otomotif, barang diidentifikasikan secara spesifik berdasarkan model atau seri tertentu. Metode LIFO tidak sesuai dalam kasus ini karena lebih mengandalkan pencatatan berdasarkan urutan masuk dan keluar, bukan karakteristik unik setiap barangnya. Yang ketiga, ada biaya produksi per unit menurun seiring dengan peningkatan produksi. Dalam industri di mana biaya per unit turun saat produksi meningkat, karena skala ekonomi, LIFO bisa mencatat biaya barang yang lebih tinggi daripada kenyataannya, yang bisa mengurangi laba dan membantu laporan keuangan menjadi kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi, pemilihan metode persediaan sangat bergantung pada kondisi pasar dan strategi bisnis perusahaan. LIFO lebih cocok dalam situasi inflasi dan bagi perusahaan dengan stok yang stabil. Namun, jika harga jual tidak mengikuti biaya produksi atau perusahaan menggunakan identifikasi spesifik, maka metode lain seperti FIFO atau metode rata-rata lebih sesuai. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum memilih metode yang digunakan.